Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Mari bersama kita merenungkan karya Roh Kudus hari ke-10, yaitu Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Kita awali dengan doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk momen ini, momen di mana kami bersama akan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk fokus dan dapat memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat terakhir dari Injil Matius berisi amanat agung yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia terangkat ke sorga. Matius 28 ayat 18-20 berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa yang mungkin terlintas dalam pikiran para murid ketika mendengar amanat terakhir dari sang guru sebelum kembali ke surga? Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Mungkin mereka akan berkata, "Mana mungkin aku sanggup? Mana mungkin saya diterima? Mana mungkin saya berani? Siapa saya sampai orang lain mau menerima perkataanku?" Bukankah pikiran seperti ini pernah terlintas dalam pikiran kita ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita mulai berjalan sebagai seorang murid Kristus, ketika kita diberi pesan untuk melakukan amanat agung yang Tuhan berikan kepada semua muridnya pada waktu itu dan kepada semua murid dari murid-muridnya. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus meneguhkan mereka, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Janji yang Tuhan berikan ini juga diberikan kepada kita, murid dari murid-muridnya. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Berarti mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Apakah yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan para murid? Selama 9 hari ini, kita telah bersama merenungkan berbagai hal yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita, orang percaya. Dari perikop yang kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal 1 ini, kita belajar bahwa kedatangan Roh Kudus untuk membekali para murid menjadi saksi Kristus. Kita akan bersama merenungkan 3K dari perikop ini. Yang pertama, kita tahu bahwa para murid juga mengenal apa itu ketakutan. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Ada 3 orang wanita yang melihat Petrus, mengenali dia dan berseru, "Orang ini salah satu dari murid Yesus. Dia selalu bersama-sama Yesus dan dia itu orang Galilea." Petrus, murid yang paling berani sekalipun, sampai menyangkal dengan keras bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Dia juga begitu ketakutan. Para murid yang lain pun sama. Mereka takut kalau orang mengenali mereka sebagai pengikut Kristus. Ketika para murid kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, mereka naik ke ruang atas, mereka berkumpul di sana. Mereka merasa takut dan mereka menantikan janji Kristus untuk mengirimkan seorang penolong yang lain. Tapi kita tahu pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, semua murid menjadi berani. Petrus dengan berani berdiri di hadapan orang banyak, menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan. Dia berkhotbah di hadapan mereka. Orang-orang yang mengerti dan menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu sekitar 3.000 jiwa.
Dan ketika Petrus dan Yohanes dipenjarakan dalam Kisah 4 ayat 8 dan 12, dicatat bahwa Petrus penuh dengan Roh Kudus berbicara di depan pemimpin dan tua-tua Israel. Dia mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Roh Kudus bekerja. Bagaimana Roh Kudus membuat orang yang penakut menjadi berani? Mereka mengalami kuasa Kristus sehingga mereka tidak dapat berhenti berbicara tentang Dia. Roh Kudus memberikan keberanian. Apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita merasa tidak berani? Doa. Mulailah dengan doa. Ketika para murid dilarang untuk memberitakan tentang Yesus, mereka berdoa agar bisa berani. Kisah 4:31 mencatat bahwa ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Apa yang harus kita lakukan ketika ada kesempatan berbicara tentang Yesus dan kita merasa tidak berani? Tidak ada resep khusus. Hanya mulailah dengan berdoa, berbicara, dan selanjutnya Roh Kudus akan bekerja. Ketika kita percaya sepenuh hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita serahkan hidup kita pada Kristus, dan maka Roh Kudus diam di dalam hati kita. Kita diberikan keberanian menjadi saksinya, baik kesaksian yang kita ucapkan, ajarkan, atau kesaksian melalui perbuatan benar kita, melalui pilihan hidup kita, melalui keputusan dalam hidup kita. Kita menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memberikan yang pertama yaitu keberanian. Yang kedua itu kemampuan. Di Serambi Salomo, orang-orang yang mendengar pengajaran Rasul Petrus dan Yohanes sekitar 100 orang laki-laki menjadi percaya. Mereka yang hadir di sidang mahkamah agama pun melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Mereka berdua ini siapa sih? Para nelayan, orang biasa yang tidak terpelajar tetapi mampu untuk mengajar. Lukas 12 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis dan pemerintah dan penguasa, janganlah khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Roh Kudus akan memampukan, memberikan kemampuan yang disebut sebagai karunia untuk melayani Allah. Seringkali kita tidak mengalami kehadiran Roh Kudus karena kita menghindari situasi di mana kita butuh bergantung pada Roh Kudus. Kita bergantung pada Roh Kudus dan Dia memberikan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi saksinya. Dan yang terakhir, Roh Kudus memberikan kuasa untuk memenuhi peranan kita, menjalankan tugas Allah pada setiap kita orang percaya, yaitu menjadi saksi. Dan juga menggenapkan amanat agung dalam Matius. Setiap murid harus menjadi saksi, bukan harus menjadi pengkhotbah, tetapi harus menjadi saksi melalui kehidupan sehari-hari. Di tempat di mana kita berada saat ini, Tuhan mau memakai saudara dan saya di dalam keseharian kita. Membangun orang percaya lain harus menjadi fokus dan perhatian utama kita. Dengan rendah hati dan bergantung penuh pada Allah, kita minta Roh Kudus memberikan 3K ini. Memberikan keberanian, kemampuan, dan kuasa untuk menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami adalah orang yang biasa, yang seringkali bisa takut, yang merasa diri lemah dan tidak mampu. Namun pada hari ini kami mohon, Roh Kudus Engkau memberikan kami keberanian, kemampuan, kuasa untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.